Berat ya pertanyaannya, Mas. Pembahasan MBG tuh polarized banget sih. Ada yang bilang ini bakar duit, padahal datanya sebenarnya cukup jelas kok kalau kita mau baca pelan-pelan. Setuju. 63 juta jiwa itu kalau kita bagi rata, hampir seperempat populasi Indonesia loh. Penerimanya bukan cuma anak sekolah, ada 1,93 juta ibu menyusui yang dapat intervensi gizi. Nah, gizi ibu menyusui itu kan langsung nyambung ke perkembangan otak bayinya di 1000 hari pertama kehidupan. Ini investasi ke generasi 20 tahun ke depan gitu. Nih, di psikologi kognitif ada konsep yang namanya cognitive load ya. Kalau otak anak lagi sibuk memproses rasa lapar, rasa nggak enak di perut, kapasitas working memorinya buat menyerap pelajaran tuh berkurang drastis. Jadi, anak yang lapar di kelas itu bukan males. Kami support program yang tujuannya bagus, tapi kami tuntut proses yang bisa diaudit. Indonesia tuh selama puluhan tahun, problem strukturalnya kan. Halo, selamat datang di Lompat Batas. Nah, channel ini adalah podcast yang kami bangun bareng sebuah tim dengan memanfaatkan teknologi AI untuk menghadirkan percakapan, ide, dan perspektif yang semoga bisa membuka wawasan baru ya. Jujur, kami masih di awal perjalanan nih, jadi setiap dukungan dari kalian tuh sangat berarti buat kami. Kalau kalian suka sama konsep dan ide yang kami bawa, jangan lupa subscribe ya. Dukungan sederhana kayak gitu bakal bantu kami terus menghadirkan konten yang lebih baik ke depannya. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari perjalanan Lompat Batas. Oke, yuk sekarang kita mulai podcastnya. Selamat datang di Lompat Batas. Saya Prabu. Nah, di podcast ini kita biasa lompat ke isu-isu yang biasanya cuma dibahas setengah-setengah di ruang publik ya. Hari ini kita bahas program makan bergizi gratis atau MBG. Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo yang anggarannya di 2026 mencapai 268 triliun rupiah. Uang segitu tuh setara dengan APBD gabungan beberapa provinsi loh. Dan tamu saya hari ini bukan pejabat, bukan konsultan. Saya sengaja undang generasi yang paling dekat dengan penerima manfaatnya sendiri. Dinda Cahya, mahasiswa S1 Psikologi, umur 24 tahun, aktif di beberapa organisasi kemanusiaan dan pemantauan kebijakan sosial. Halo Dinda, apa kabar? Halo Mas Prabu, kabar baik. Makasih ya udah diundang. Jujur, aku excited banget nih bahas topik ini. Karena di lingkaran teman-teman aku, mahasiswa, anak-anak muda gitu, pembahasan MBG tuh polarized banget sih. Ada yang bilang ini game changer, ada yang bilang ini bakar duit. Padahal datanya sebenarnya cukup jelas kok kalau kita mau baca pelan-pelan. Setuju. Nah, Oke. itu yang mau kita kupas. Setuju. Karena persepsi publik dan data lapangan tuh sering nggak nyambung ya. Oke, kita mulai dari angka besarnya dulu ya. Oke, lanjut. Dinda, banyak orang di media sosial masih menganggap MBG itu cuma bagi-bagi nasi kotak ke anak SD. Tapi kalau saya lihat datanya nih, per Juli 2026, cakupannya sudah menjangkau 63,13 juta jiwa. Wah, Rinciannya, 48,9 juta siswa dari SD sampai SMA, 10 juta balita, 2,3 juta ibu hamil, dan 1,93 juta ibu menyusui. Menurut kamu, Oke. kenapa sih persepsi publik masih meremehkan skala ini? mungkin karena angkanya terlalu besar buat dibayangkan iya ya. sehari-hari kali ya Mas. Exactly. 63 juta jiwa itu kalau kita bagi rata hampir seperempat populasi Indonesia loh. Yang menarik buat aku nih, distribusi penerimanya bukan cuma anak sekolah. Ada 1,93 juta ibu menyusui yang dapat intervensi gizi. Nah, dari kacamata psikologi, ini penting banget. Karena gizi ibu menyusui itu kan langsung nyambung ke perkembangan otak bayinya di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, MBG itu bukan cuma kasih makan sekarang. Ini investasi ke generasi 20 tahun ke depan gitu. Kebayang sih. Tapi kan budgetnya juga jumbo ya. Benar. Awalnya direncanakan 335 triliun rupiah. Sekarang dipangkas jadi 268 triliun rupiah. Pemangkasan 15% ini bukan angka kecil. Ini kan bisa dibaca dua cara. Satu, ada masalah fiskal serius. Oke. Dua, ada efisiensi tata kelola yang sedang terjadi. Kamu bacanya gimana? Aku sih cenderung baca yang kedua, Mas. Oke. Tapi dengan syarat ya. Efisiensi itu bagus kalau yang dipangkas adalah pemborosan, bukan porsi makanan anak.
Kalau aku lihat rinciannya nih, penghematan itu banyak datang dari standarisasi. Nggak ada lagi tuh insentif tetap 6 juta rupiah per hari buat dapur pas libur sekolah misalnya. Itu praktik yang dulu jalan dan memang aneh sih, masa hari libur tetap dibayar seolah operasi normal. Nah, kalau efisiensi kayak gitu yang dipangkas, ya itu sehat kok. Menarik ya, karena kamu langsung bisa bedakan efisiensi yang sehat dan efisiensi yang menyakiti sasaran. Iya, karena porsi makanan itu sendiri masih dilindungi kan. Biaya per porsi tetap dipatok. Rp8.000 untuk PAUD sampai kelas 3 SD, Rp10.000 untuk kelas 4 SD ke atas, plus Rp3.000 operasional dan Rp2.000 fasilitas. Jadi total tetap di bawah Rp15.000 per porsi. Yang berubah tuh cara negara ngurusnya, bukan berapa yang sampai ke piring anak. Oke, setuju. Nah, Iya. ini area yang saya penasaran banget nih mau tanya ke kamu. Karena kamu di psikologi ya. Betul. Banyak diskusi soal MBG itu berhenti di kenyang atau nggak kenyang. Benar. Padahal ada dimensi yang lebih dalam. Hmm. Kemendikdasmen keluar survei nih yang menunjukkan sekolah penerima MBG mencatat penurunan gangguan belajar akibat lapar 2,37 poin %, lebih besar dibanding sekolah yang belum dapat. Bahkan di Indonesia Timur, selisihnya sampai 14,85 poin % loh. Buat kamu sebagai anak psikologi, angka ini artinya apa? Wah, ini angka yang sebenarnya mind-blowing tapi jarang diomongin sih, Mas. Karena gini, di psikologi kognitif ada konsep yang namanya cognitive load ya. Kalau otak anak lagi sibuk memproses rasa lapar, rasa nggak enak di perut, atau khawatir nanti pulang sekolah makan apa ya, kapasitas working memory-nya buat menyerap pelajaran tuh berkurang drastis. Jadi, anak yang lapar di kelas itu bukan males, otaknya lagi kerja mengurus survival dulu, baru bisa mengurus matematika. Analoginya kayak laptop yang RAM-nya kepake banyak buat program di background ya. Persis, Mas. Nah, yang lebih penting lagi nih, penelitian di Jurnal Ilmu Psikologi tahun 2026 juga menunjukkan bahwa MBG bukan cuma memperbaiki konsentrasi, tapi juga meningkatkan kehadiran siswa di sekolah dan kualitas partisipasi mereka. Di lapangan, guru-guru di Jawa dan Sumatera mengaporkan tingkat kehadiran siswa pekan pertama tahun ajaran baru rata-rata 95% loh. Buat konteks ya, itu tinggi banget. Anak yang biasanya bolos karena males atau nggak sarapan, sekarang datang karena dia tahu di sekolah ada makanan. Tapi bukannya ini juga bahaya ya? Anak jadi datang ke sekolah untuk makan, bukan untuk belajar. Aku justru bacanya sebaliknya kok, Mas. Motivasi awal boleh apa aja, makanan, ketemu teman, apapun. Yang penting anak masuk kelas dulu. Karena begitu dia duduk di kelas dalam kondisi kenyang, secara otomatis exposure ke pelajaran meningkat. Ini prinsip klasik di psikologi behavioral kok. Hilangkan barier fisik dulu, motivasi intrinsik menyusul. Jadi menurut aku, dampak sekunder MBG ke pendidikan itu justru bagian yang paling underrated sih. Oke, ada satu temuan menarik lagi nih. Ada penelitian yang bilang, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah mengalami peningkatan konsentrasi dan nilai akademik yang jauh lebih signifikan dibanding siswa dari kelompok ekonomi menengah atas. Ini pertanda apa? Pertanda bahwa MBG itu berfungsi paling optimal justru di titik yang paling membutuhkan. Kalau kita bahasakan ekonomi, marginal utility-nya paling tinggi di kelompok bawah. Nah, ini yang menurut aku jadi argumen kuat buat penajaman sasaran yang lagi dikaji BGN, mengecualikan desil 8, 9, 10, dan fokus ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Karena secara data, memang di situ dampaknya paling besar per rupiah yang dikeluarkan. Nah, iya. Masuk akal. Dinda, ini bagian yang menurut saya paling sering luput dari radar publik nih. Iya. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan, MBG per Juli 2026 udah melibatkan sekitar 148.000 pemasok pangan lokal, BUMDes, koperasi desa, kelompok tani, kelompok peternak, UMKM. Dan sekitar 65% dari SPPG itu udah bermitra dengan pemasok yang berada di kabupaten yang sama loh. Ini efek yang jarang di-highlight ya. Iya ya, dan ini justru bagian yang menurut aku paling geopolitik ekonominya kental sih. Karena gini Mas, Indonesia tuh selama puluhan tahun, problem strukturalnya kan petani kecil di desa nggak punya pembeli tetap ya. Mereka bergantung ke tengkulak, harga jatuh pas panen raya, margin dikuras di tengah.
Nah, MBG ini secara nggak langsung menciptakan captive market, pasar yang tetap ada, tetap butuh telur, sayur, protein tiap hari. Nah, iya. Ini yang di dokumen laporan pemerintah disebut Mak Comblang Project di Cianjur, di mana petani lokal jual langsung ke dapur BGN dan margin naik sampai 18% loh. Tapi kritik yang muncul, misalnya dari Komisi 7 Dapur pekan lalu, kan minta transparansi soal siapa aja 148.000 pemasok ini. Oke, Bukannya ini pertanda ada masalah? tuntutan transparansi itu wajar dan malah sehat kok, Paham. Mas. Anggota Komisi 7 DPR RI Yoyo Kriyo Sudibyo minta platform Sapa UMKM dikembangkan jadi sistem terbuka. Menurut aku itu bagus banget. Karena gini, angka 148.000 itu kan klaim pemerintah ya. Publik berhak tahu apakah 148.000 itu beneran UMKM kecil di desa atau ada perusahaan menengah yang menyamar. Kalau tembus verifikasi publik, klaim itu jadi kredibel. Kalau nggak dibuka, ya orang wajar curiga Iya. sih. Jadi kamu setuju kritik itu, tapi bukan untuk membatalkan programnya ya? Itu persis. Ini generasi kami, Gen Z, pendekatannya gitu, Mas. Kami support program yang tujuannya bagus, tapi kami tuntut proses yang bisa diaudit. Bukan trust me bro, tapi show me the data. Masuk akal. Nah, ini yang menurut aku jarang dikapitalisasi secara narasi sih. Kalau kita cerita MBG di media sosial, orang bayangnya cuma nasi kotak. Menarik. Dan angka lain yang menurut saya perlu di-highlight juga nih. Penyerapan bahan baku lokal dari radius 10 km sekitar SPPG itu mencapai 92% loh. Artinya, uang program ini beneran muter di ekonomi desa, bukan ke supplier besar di kota ya. Itu. Padahal di belakang nasi kotak itu ada peternak ayam di Sragen yang jualan telur lebih tenang, ada ibu-ibu tani sayur di Cianjur yang harga jualnya lebih layak. Ekosistemnya besar banget, Mas. Wah, keren. Dinda, oke, kita nggak akan jujur kalau nggak Betul. bahas ini nih. Minggu lalu di Bangsal Sari Jember, 29 orang keracunan. Serius? Anak TK, siswa MI, balita, sampai ibu-ibu yang ikut nyicip. Menunya nasi, telur puyuh bumbu rendang, cah pakcoy, jagung pipil, kering tempe, dan anggur. Dan di sisi lain, Kejagung udah menetapkan 7 tersangka korupsi di internal BGN lama, termasuk mantan kepala BGN Dadan Hindayana. Buat generasi kamu yang sensitif sama isu integritas, Iya. ini apakah nggak kill the vibe program secara keseluruhan? Berat ya pertanyaannya, Mas. Nah, iya. Aku jujur ya, waktu pertama dengar kasus Jember, aku sedih banget. 29 orang, mayoritas anak-anak. Tapi kalau aku baca detailnya, ada dua hal yang harus dipisahkan sih. Yang pertama, kasus Jember ini spesifik pelanggaran SOP. Makanan yang harusnya dikonsumsi di sekolah, dibawa pulang, dipanaskan lagi, disantap sore atau malam. Padahal batas amannya kan 4 jam dari pengolahan ya. Ditambah kondisi dapur yang bahan bakunya disimpan terbuka. Kepala KPPG Jember Said Karim sendiri bilang ini soal disiplin SPPG. Jadi ini masalah eksekusi di titik terjauh, bukan cacat konsep program. Tapi kalau eksekusi di titik terjauh gagal berulang, itu kan artinya sistem pengawasannya juga bermasalah dong. Betul, dan itu yang menurut aku paling penting sih, apakah pemerintah belajar. Kalau lihat responsnya nih, SPPG Karangsono langsung disuspensi, seluruh biaya pengobatan digratiskan pemerintah, Satgas MBG plus BPOM plus Dinkes turun ke lapangan hari itu juga, itu respon yang jauh lebih cepat dibanding dulu ya. Jadi sistem cepat tanggapnya membaik, meskipun masih ada celah di hulu. Gimana dengan korupsi di internal BGN? Ini kan cerita yang lebih struktural ya. Termasuk temuan sepeda motor listrik 21.000 unit senilai 1,03 triliun rupiah. 32.000 tablet, 5.400 TV 75 inci. Yang menurut Kejagung nggak nyambung dengan pelayanan gizi. Nah ini yang harus kita Iya. akui dengan jujur sih. Terus? Angka-angka itu bikin geram banget ya. Tapi yang menarik nih Mas, Presiden mencopot Dadan Hindayana dan 2 wakil kepala BGN pada 2 Juni 2026. Dan LPSK juga menolak permohonan justice kolaborator dari mantan wakil kepala BGN Sony Sonjaya pada 14 Juli 2026 karena dinilai sebagai pelaku utama. Buat aku, penegakan hukumnya bergerak kok.
Oh iya Mas, perlu aku update nih. Kepala BGN yang sekarang kan sudah berganti ya, jadinya Pak Sudaryono. Beliau memimpin Badan Gizi Nasional dengan kepemimpinan baru setelah pergantian jabatan. Sementara itu, mantan Kepala BGN Ibu Nanik Sudaryati Deyang dalam catatan Tempo, beliau pernah menangis dan menyampaikan permintaan maaf terkait kasus keracunan MBG yang terjadi di masa kepemimpinannya. Oke. Nah, dan yang menurut aku menarik banget nih Mas, Pak Sudaryono ini gebrakannya cepet banget loh. Baru 31 Juli kemarin, beliau atas inisiatif sendiri langsung melaporkan 414 SPPG yang rekeningnya anomali ke Kejaksaan. Bayangin Mas, dari 16.482 SPPG yang diperiksa, ada 5.355 dapur yang masuk kategori pelanggaran, mulai dari yang ringan, sedang, sampai yang berat. Jadi menurut aku, ini tuh sinyal reformasi yang konkret ya, bukan cuma retorika. Karena BGN yang tadinya subjek investigasi Kejagung, sekarang justru jemput bola, lapor sendiri. Buat aku sih, ini beda kelas. Jadi kamu melihat ini sebagai fase transisi ya? Iya, dan aku rasa Gen Z harus fair menilai sih. Kalau kita cuma fokus di korupsi sama dengan program batal, kita ngasih pesan yang salah. Bahwa kalau ada oknum korup, korban terbesarnya justru masyarakat penerima manfaat. Yang benar tuh, oknum diadili, sistemnya dibenerin, program lanjut jalan. Dan itu yang lagi terjadi sekarang kan? Benar. Ada satu isu lagi nih yang belum banyak orang tahu. Asosiasi Mitra BGN mengancam melakukan gembok nasional atau boikot operasional pada 17 Agustus 2026 sebagai protes karena kebijakan moratorium bikin investasi dapur mereka 8,7 triliun rupiah terdampak. Ini bom waktu banget gak sih? Iya, dan menurut aku ini krisis yang harus diselesaikan lewat mediasi ya, bukan lewat pengumuman sepihak. Pemerintah kan butuh mitra swasta ini, mereka yang membangun dapur pakai modal sendiri, banyak yang bahkan berutang ke bank. Kalau mereka mogok tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan itu, dampaknya bukan cuma politis loh mas, tapi puluhan juta anak gak dapat makan hari itu. Oke. Dinda, sebelum kita tutup, saya mau data cek dulu ya sama kamu, supaya pendengar Oke. yakin kita ngomong dari angka yang Setuju. sama. Cakupan sekarang 63,13 juta jiwa. Target 82,9 juta jiwa. Ketercapaian 76%. Anggaran 268 triliun rupiah. 148 ribu pemasok lokal. Penyerapan bahan baku lokal 92% dari radius 10 km. Kepatuhan gizi nasional 91,4%. Angka-angka ini benar semua ya dari laporan pemantauan resmi. Betul mas, dan yang penting juga nih ada beberapa PR yang jujur ya. Food waste nasional 5,8%, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan karena cold chain-nya bermasalah. Plus tunggakan ke vendor tahun 2025 sebesar 1,609 triliun rupiah yang masih menunggu pembukaan blokir DIPA dari Kemenke. Jadi kita jangan pura-pura semua sempurna sih. Oke, terakhir nih. Kalau kamu bicara ke Gen Z lain yang nonton podcast ini, apa yang paling penting mereka tahu tentang MBG? 3 hal mas. Pertama, MBG itu bukan cuma makan gratis anak SD. Ini program pembangunan generasi 20 tahun ke depan, dengan dimensi gizi, pendidikan, dan ekonomi desa yang saling nyambung. Oke. Kedua, kritik itu wajib dan sehat kok, apalagi soal transparansi rantai pasok dan penindakan korupsi. Tapi kritik bukan berarti kita membatalkan program yang menyentuh 63 juta orang ya. Iya. Terus? Dan ketiga, generasi kami punya peran nih. Kita bisa jadi pengawas di komunitas kita masing-masing. Kalau ada dapur SPPG di lingkungan kita yang bermasalah, laporkan. Kalau ada guru yang punya cerita bagus, dokumentasikan. Karena program sebesar ini akan hidup atau mati bukan cuma dari kebijakan di Jakarta, tapi dari partisipasi kita di lapangan sih. Setuju. Wah, terima kasih banget Oke. waktunya ya, Dinda Cahya. Insight kamu tadi terutama soal cognitive load anak lapar, soal Iya. captive market untuk petani desa, Betul. dan soal cara Gen Z menuntut transparansi tanpa harus membatalkan program, itu sudut pandang yang jarang saya dengar di ruang publik loh. Sama-sama Mas Prabu. Makasih ya udah dikasih ruang. Semoga podcast ini menambah bahan diskusi yang lebih data driven, bukan cuma emosional gitu. Nah, buat pendengar Lompat Batas, pesan saya cuma satu ya. Program MBG ini besar banget. Angka 268 triliun rupiah, 63 juta penerima, 148 ribu pemasok. Ini bukan sekedar politik anggaran. Ini adalah eksperimen kebijakan publik terbesar yang pernah dilakukan Republik ini di sektor gizi. Ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang harus diaudit ulang.
Yang penting, kita nggak boleh cuma nonton dari jauh dan komentar. Kalau kata Dinda tadi, show me the data, dan minta kursi di meja pengawasan. Oke, sampai jumpa di episode Lompat Batas berikutnya.